Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem produksi seperti apa yang cocok untuk perusahaan teman-teman. Simak terus. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Sebelum melakukan proses produksi, teman-teman perlu melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui banyaknya permintaan dan kebutuhan dari pasar. Dengan begitu, perusahaan teman-teman akan lebih mudah untuk menentukan jenis barang, jumlah barang yang harus diproduksi, dan sistem produksi yang harus digunakan. Apa sih pengertian sistem produksi? Sistem produksi merupakan suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Sistem produksi terdiri dari komponen struktural dan komponen fungsional dalam perusahaan teman-teman. Komponen struktural terdiri dari bahan, alat-alat, mesin, tenaga kerja, informasi, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen fungsional meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan hal kegiatan lain yang berhubungan dengan manajemen perusahaan. Sistem produksi terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi, seperti perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas, perawatan fasilitas produksi, penentuan standar operasi, penentuan fasilitas produksi, dan penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan proses menghasilkan output, sistem produksi terbagi menjadi dua macam, yaitu continuous process dan intermittent process. Continuous process merupakan jenis yang biasanya dikenal dengan proses produksi kontinu. Di sini alat-alat yang digunakan untuk produksi barang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk. Arus bahan dalam proses produksi juga sudah distandarisasi sebelumnya. Continuous process sangat pas bagi perusahaan teman-teman dengan produk seperti makanan atau minuman dalam kemasan dalam jumlah banyak. Sedangkan intermittent process merupakan sistem produksi yang terputus-putus dan berupa kegiatan produksi yang dilakukan tidak berdasarkan standar, namun berdasarkan produk yang dikerjakan, sehingga peralatan produksi disusun dan diatur secara fleksibel. Intermittent process sangat cocok digunakan bagi perusahaan-perusahaan seperti garment, mebel, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari tujuan operasinya, sistem produksi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah engineering to order. Di sini pemesan meminta teman-teman sebagai produsen membuat produk mulai dari proses perancangan. Yang kedua adalah assembly to order. Adalah ketika teman-teman sebagai produsen membuat desain standar dan modul operasional standar sehingga produk tinggal dirakit sesuai pilihan konsumen dari modul tadi. Contoh perusahaan karoseri mobil. Yang ketiga adalah make to order. Adalah ketika teman-teman akan menyelesaikan pekerjaan akhir suatu produk setelah menerima pesanan untuk item produk tersebut. Contohnya seperti mebel kayu mentahan ya. Yang keempat adalah make to stock. Adalah ketika produksi barang diselesaikan sebelum ada pesanan dari konsumen. Setelah mengetahui pengertian dan macam-macam sistem produksi tadi, teman-teman bisa memutuskan kegiatan dan proses produksi mana yang sesuai dengan perusahaan teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.